Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, harga daging sapi masih terhitung terjangkau untuk dikonsumsi setiap bulan. Namun mungkin hanya sedikit dari kalian yang mampu membeli daging sapi Jepang yang terkenal dengan nama Wagyu. Daging sapi ini diperoleh dari 400 utama sapi-sapi yang diproduksi di Jepang. Daging sapi ini dihargai karena corak daging marmernya dan rasa menteganya. Wagyu Aldina yang bermutu tinggi dapat memiliki harga tinggi. Satu ekor sapi dapat terjual 431 juta rupiah. Lalu, apa yang membuat dagingnya sangat mahal dan bagaimana proses peternakannya? Kita akan membahasnya pada liputan kali ini. Silakan subscribe, like, dan komen. Istilah Wagyu secara harfiah diterjemahkan menjadi sapi Jepang dan umumnya mengacu pada 4 ras utama sapi-sapi yang dibiakkan untuk ketahanan fisik sehingga memberi mereka lebih banyak sel lemak intramuskuler. Lemak sapi ini didistribusikan lebih merata di seluruh dagingnya. Otot inilah yang menyebabkan daging sapi Wagyu terlihat merah muda dan memiliki rasa yang sangat lembut. Untuk menjaga kualitas sapi Wagyu ini, pemerintah Jepang mengatur dengan ketat produksi Wagyu. Daging Wagyu dinilai ada 2 faktor utama, yaitu berapa banyak daging dapat dihasilkan dan melintasi corak daging Wagyu. Bahkan daging Wagyu dibagi menjadi 5 kategori tingkatan kualitas yang bersertifikat untuk dijual di Jepang. Semakin tinggi grade, semakin tinggi harga jualnya. Lalu bagaimana sapi-sapi Wagyu ini diternakkan? Sebenarnya, teknik memelihara sapi Jepang akan dapat berbeda-beda di setiap peternak dan daerah di mana sapi ini dibesarkan. Walau begitu, ada mitos yang sangat terkenal tentang peternakan Wagyu, yaitu di mana sapi-sapi dengan ini dibesarkan dengan rutinitas sapi yang dipijat oleh para pekerja. Hal semacam ini tidak sepenuhnya benar. Seperti halnya peternakan sapi pada umumnya, peternakan sapi Jepang juga dibagi menjadi 2, yaitu peternakan yang mengkhususkan diri untuk pembibitan dan peternakan sapi Jepang untuk penggemukan. Cerita peternakan sapi Wagyu ini bermula dari peternakan sapi Jepang untuk pembibitan. Pemilihan bibit sapi Jepang ini melalui sistem grading dan penilaian ketat sebelum akhirnya akan dikawinkan dan dikembangbiakkan. Selain itu, selama masa pembuahan sapi akan selalu dipantau, bahkan diberi menu diet khusus untuk menjaga anak sapi dalam kandungannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghasilkan anak sapi berkualitas tinggi sebagai penghasil daging Wagyu nantinya. Selanjutnya, setelah sapi ini dilahirkan, sapi ini akan dibesarkan hingga berumur sekitar 10 bulan sebelum akhirnya dijual ke pelelangan sapi kepada peternak baru yang akan mengemukan anak sapi ini. Dalam proses pengemukan sapi Wagyu ini,
peternak dapat menjual dengan harga hingga 40 kali lipat dari harga beli ketika sapi ini masih berumur 10 bulan. Sapi Jepang akan dibesarkan pada kandang setengah terbuka dengan sirkulasi udara yang baik sehingga sapi-sapi ini dapat menikmati suasana yang tenang dan segar khas daerah pegunungan untuk membuat sapi-sapi ini bebas dari stres. Lantai kandang sapi akan diberi sekam untuk mengurangi bau dan juga sebagai bahan campuran pembuatan pupuk kompos dalam upaya pemanfaatan kotoran sapi. Pupuk kompos ini selanjutnya digunakan untuk pertanian padi di sekitar peternakan. Dan jerami dari pertanian beras digunakan sebagai pakan ternak sapi Jepang. Hal ini membuat ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kebersihan sapi Jepang ini juga sangat dijaga. Mulai dari memandikan hingga memotong kuku kaki sapi dilakukan secara rutin. Sapi-sapi ini selama masa pengemukannya akan diberi makanan campuran serat dan energi tinggi konsentrat yang terbuat dari beras gandum dan jerami. Sapi-sapi ini akan sering diberi makanan 3 kali sehari selama hampir 2 tahun sampai sapi ini memiliki hampir 50% lemak. Sapi Jepang dilarang untuk diberi pakan yang mengandung antibiotik serta hormon pertumbuhan. Hal ini bertujuan untuk menonjolkan rasa asli dari daging wagyu itu sendiri. Kadar lemak, warna, dan margin alias sebaran lemak menjadi kriteria yang diupayakan secara maksimal. Sapi-sapi ini sepanjang hari akan berada di kandang dan hanya sapi hamil yang diizinkan untuk merumput di padang rumput sepanjang proses pengemukan. Selain karakteristik daging dan jenis sapi, harga mahal ini juga dipengaruhi oleh mahalnya harga impor dari sejumlah besar pakan terkonsentrasi yang digunakan selama periode pengemukan ini. Setiap sapi unggulan dapat menghabiskan berton-ton pakan selama masa pengemukan. Setelah sapi Jepang memiliki umur potong sekitar 34 bulan, sapi ini akan diangkut ke tempat pelelangan sapi. Selanjutnya, sapi ini akan ditampilkan dan dilelang kepada tempat pemotongan hewan. Sapi Jepang ini dapat memiliki harga mulai dari 430 juta rupiah. Salah satu pabrik pemotongan wagyu yang paling terkenal dan berperan penting adalah pemotongan Matsusaka Wagyu.